1,5 tahun banyak part yang udah diganti. Iya sih, banyak banget. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky. Kali ini kita mau ngebahas motor Honda Scoopy Prestige di tahun 2021. Nah, motor ini udah 1,5 tahun gua punya dari bulan Februari 2021 lah kira-kira. Sampai sekarang di bulan Agustus tahun 2022. Jadi motor ini dipakai oleh istri gua selama 1,5 tahun. Perharinya itu 25 km. Jadi PP itu sekitaran 50 km lah ya. Jadi udah lumayan motor capek nih. Nih kilometernya juga udah 13.337. Udah lumayan motor capek lah ya untuk umuran 1,5 tahun nanti. Jadi motor ini sama istri gue itu banyak babak belurnya. Ditabrak, menabrak, jatuh pas standar, dan juga wah itu banyak deh. Oke, yang pertama, ini motor kuat juga ya dibanding di generasi pertama sama generasi keduanya. Ini di headlampnya ini kan sering ditabrak ya dan sering menabrak gitu ya kan. Tapi alhamdulillah emang nggak kena di bagian area sini sih. Tapi kan biasanya kalau udah tabrak itu ada guncangan ya. Jadinya di bagian lampu ini di generasi pertama generasi kedua itu kan pegangannya kalau nggak salah cuman kanan sama kiri ya. Jadinya cepet copot gitu, cepet gampang oblak gitu. Kalau di sini udah lumayan enak, udah lumayan bagus lah. Jadinya nggak kenapa-napa nih di sini, udah mulai kokoh lah. Jadi punya temen gue di Scoopy gen pertama sama gen kedua itu ininya tuh oblak ya, ditekan gini bisa langsung patah nih handle. Ini kalau di sini kalau nggak salah udah ada di revisi ada 3 gitu. Jadi nggak pernah ada pergantian. Di depan itu aman. Nah kita berlangsung ke bagian bawah. Cakramnya juga udah mulai kena ya, waktu itu udah mulai habis. Jadi kenanya itu di kampas remnya itu di 11 ribuan apa 12 ribuan gitu, gue lupa. Udah habis, udah diganti, tapi pas habis itu ya pasti ngebaret-baret ya. Jadinya memang udah agak garis-garis sih. Ya tapi ya masih oke lah, masih bisa dipakai gitu. Waktu itu gue ganti kalau nggak salah sekitar berapa ya, 78 ribu apa kampasnya, apa 50 ribuan gitu. Tapi udah oke lagi habis itu. Nah sekarang body-bodinya nih, kalau kita lihat dari samping oke kan ya, masih keren gitu ya kan, masih ya baret dikit gitu kan. Tapi kalau kalian lihat di samping, iya merah. Ini yang bekas ditabrak terus hancur habis ini tuh. Ini kalau nggak salah di online di Tokopedia itu sekitar 200-an sampai 180 gitu, gue lupa. Jadi pengen ganti sih. Terus kalau kalian bilang 1,5 tahun ini kan motor ya, lihat ya, ini parkirnya tuh sebelah sini ya, nggak sebelah sini gitu. Tapi emang biasanya pulangnya selalu malam. Kalau Sabtu Minggu pasti di sini gitu kan. Nah kalau misalkan Senin sampai Jumat itu kan dibawa ke kantor. Kantor itu kan di indoor gitu ya. Catnya nguning nggak gitu. Ini catnya sih, coba kalau kalian lihat, nguning nggak menurut kalian? Kalau menurut gue sih, di pandangan gue sih nggak terlalu ya, masih oke-oke aja sih, masih putih doang. Terus kita ke bagian bawah dek. Di bagian dek ini nih yang lumayan beresiko ya, beresiko baret. Nah ini tuh di sini lihat ya, itu udah riskan baret karena warnanya nggak doff hitam gitu. Gimana sih, plastik hitam gitu yang biasanya kayak Vario, kayak Genio gitu kan. Kalau ini tuh warna, jadinya gampang banget kelihatan baret gitu. Kalau misalnya kalian udah pakai lama terus bawa aqua galon gitu, di sini tuh udah lumayan kelihatan baret. Dibanding di sininya sih masih lumayan nggak terlalu kelihatan ya, cuman rada pudar dikit sih. Kalau udah kena dipoles dikit sih ya masih oke lagi ya, ngangkat lagi warnanya. Untuk yang lainnya masih oke, ini belum pernah diganti. Oke, kita ke atas sini. Nah, gue pakai ini nih enak. Ini kalau nggak salah di online di marketplace tuh sekitaran 20 ribuan deh. Ini kalau nggak salah ini ori buat Supra GT, tapi ya Honda lah ya, pas lah pokoknya. Nah kita lanjut ke bagian speedometer. Nah speedometer ini gue pernah jatuh gitu dari standar, jatuh ke bawah gitu, hancur nih, langsung ketekan. Nah mikanya ini tuh retak dari sini.
retak ya kan, jadi agak bolong gitu. Nah bolongan itu yang bikin kalau hujan tuh masuk ngembun jadinya. Waktu itu sempat banget speedometer tuh agak kelap-kelip gitu. Jadi si ini ya di sininya nih ya, ini kan ada digital gini tuh ngelap-ngelip gitu. Jadinya karena air masuk kena agak ngembun, terus udah diganti sih, jadi udah aman lagi. Ini hancur, ganti ya simpel sih gantinya, ini cuman mikanya ini doang. Terus sekitar 80.000. Nah pas jatuh yang itu juga ini retak nih, ini hancur nih pegangannya nih, ini udah diganti. Lihat kalian hati-hati ya, kalau jatuh malah bukan ininya sih yang bengkok waktu itu, mungkin karena kenceng dia langsung ngajar ke spionnya, jadinya patah. Oke kita lanjut. Kalau ke jok ya, kalau jok karena kucing ya jadi begini nih. Ini sering banget nih kucing, cuman ini nggak tahu ya, kalau di gue punya Yamaha NMAX tuh ya, di NMAX itu lebih cepat hancur dibanding di sini. Kayaknya kucing rumah gue tuh sukanya di NMAX gue yang ini nih ya kan, dibanding yang motor ini suka ngacakar. Kalau ini nggak terlalu, cuma tiduran doang tapi nggak ngebaretin. Terus ini menurut gue nih joknya agak keras ya, kulit joknya gitu agak kurang enak gitu. Nah untuk di belakang ini waktu itu gue pernah ganti bohlam lampunya ya, itu nggak tahu ya, nggak dapat garansi gue kayaknya apa gimana gitu. Gue ya murah sih gantinya juga, terus sekitar 10.000 apa 15.000 gitu bohlam lampunya mati. Waktu itu 6 bulan pemakaian gitu ya kalau nggak salah, langsung mati. Gue ganti, ini yang pernah gue ganti. Nah sama ini nih, karena ini plat nomor sering ketabrak, di depan ketabrak, belakang ketabrak gitu kan, udah ganti 3 kali coba. Ini ganti, ini riskan banget sih kayak gini kan, apa namanya, dudukan sininya nih yang sering banget patah. Itu aja sih palingan. Untuk CVT sih nggak ada problem ya, cuman di komentar video gue yang lain gitu ya, video gue tentang Scoopy ini juga, ini tuh awal pertama kali lemot. Iya emang lemot banget, motornya tuh agak-agak lemot gitu tarikannya. Pas udah servis ke pertama, kedua, terus gue komplain lah ke bengkel resmi. Nah gue komplain itu tuh langsung dibenerin CVT-nya, dioprek-oprek itu CVT-nya, jadinya oke lagi sih, jadinya nggak terlalu lemot lah, ada tarikannya gitu. Nggak tahu ya apa karena CVT-nya atau karena settingan ECU-nya, gue ngerti deh. Pokoknya dia itu cuma ngebongkar CVT, gue nggak ngeliat diapain lagi ya kan. Abis itu motornya tuh langsung jadi enak lagi, jadi nggak kayak lemot kayak pertama kali beli. Ini maaf ya, frame belakang belum pernah diganti ya, masih awet sampai sekarang. Cuman paling malesnya tuh kalau pagi gitu ya, kotor mungkin kan, apa debu gitu. Kalau mau ngerem pagi itu bunyinya Nah, gue juga pernah ganti standar 2-nya waktu itu. Kejadiannya istri gue lagi di jalan waktu itu. Ininya nyangkut nih di pelek mobil, ketarik, jadinya agak bengkok, ya kan. Distandarin 2 susah. Jadinya ya udah ganti aja 150.000 deh. Soalnya kalau nggak pakai ini nggak enak banget sih. Nggak bisa distandarin 2, cuman agak berat. Kalau ini kan digincak dikit dia langsung angkat. Kalau itu nggak bisa. Ini agak lurus jadinya. Nggak ada yang bocor, nggak ada yang apa. Depan juga nggak ada, komstir nggak ada. Aman. Soalnya tahu ya di daerah rumah gue itu di GDC itu jalanannya masih jelek ya sekarang juga. Untuk shockbreaker depan juga masih aman, nggak ada oblak. Komstirnya juga masih aman, nggak ada oblak gitu ya, masih oke aja. Di shock belakang juga masih enak aja gitu ya, nggak ada spoiler, nggak ada apa. Padahal motor ini ya kalian tahu tadi ya, ditabrak depan, jatuh ke samping, ditabrak belakang ya kan, nggak, masih oke lah, masih enak lah gitu. Bohlam depan nggak ada yang mati, lampu belakang juga nggak ada yang mati, paling ini doang nih setahun tadi. Oke, segitu dulu aja dari video gue. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe channel ini ya, di channel gue di YouTube Muhammad Rizky, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.